Ya, guru nih ada pertanyaan lagi dari @mulia Celalu Cetia nih guru nih. Ini pertanyaannya mungkin untuk 18 tahun ke atas nih guru. Bagaimana hukum berjima di bulan puasa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Berjima di bulan Ramadan sebagaimana yang disebutkan Al-Qur'an, hukumnya boleh. Ya, wahilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Allah dalam Quran, dihalalkan bagi kalian untuk berjima di malam bulan puasa. Jadi yang bolehnya malam doang. Kalau siang nggak boleh, jelas mutlak. Siang ijma ulama mengatakan tidak boleh berhubungan di siang hari di Ramadan. Tapi kalau malam hari boleh. Ya, jadi kalau misalnya ente malam punya istri ya ente mau jima, fadhol silakan. Cuman ya tadi dasar sejarahnya dulu gini, historinya. Di awal Islam itu kalau orang udah berbuka, kemudian dia tertidur, maka ketika dibangun sudah puasa lagi, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima. Itu. Jadi berat para sahabat ya. Nah, kemudian datanglah masa di mana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di zaman Rasulullah melakukan jima di malam hari. Nah, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an merasa sedih, beliau menangis sebagaimana dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan. Beliau menangis sedih tobat sama Allah karena telah melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Datanglah beliau kepada Rasulullah SAW, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya minta maaf ya Rasulullah, saya sudah melanggar apa yang Allah larang. Gitu. Mendengar daripada pengakuan Sayyidina Umar, ternyata sahabat-sahabat yang lain pun ngaku juga. Ya Rasul, saya juga jima dengan istri saya di malam Ramadan. Semua banyak para sahabat yang ngaku. Karena memang fitrahnya begitu ya. Laki-laki itu sulit untuk menahan begitu. Nah, ini akhirnya apa? Turunlah surah Al-Baqarah itu. Hillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian berhubungan di malam hari Ramadan. Nah, kenapa? Hunna libasun lakum. Mereka perempuan itu adalah pakaian kalian. Wa antum libasun lahun. Jadi kalau malam hari boleh, siang harinya nggak boleh gitu ya. Dan kalau ada orang yang berjima di siang hari, kafarohnya berpuasa 2 bulan berturut-turut gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu ada juga kayak misalnya seorang pasangan suami istri nih guru ya, dia berjima pada malam hari, ya kan? Cuman dia langsung tidur nih mereka. Nah, bangunnya itu pas subuh. Ini melakukannya ini di bulan puasa. Nah, itu ketika bangun itu apakah dia harus mandi dulu? Karena nih waktu azannya itu udah mulai dekat nih. Jadi dia sholat dulu. Udah imsak dah. Sholat dulu apa mandi dulu? Ya. Jadi kalau kasusnya gini tadi ya, ada orang berjima jam 12 malam misalnya ya. Kalau atau enggak jam 2 dah gitu. Terus ketiduran. Bangun-bangun udah imsak. Gitu. Itu sahur dulu. Ya. Apa mandi dulu? Nah, dalam hukum fikih, syarat orang berpuasa itu tidak mesti suci dari hadas besar kayak junub tadi, nggak mesti. Jadi kalau misalnya pun dia udah sahur, kemudian dia berjima, kemudian dia tidur, subuhnya kelewat sedikit, misalnya 5:30 atau jam 6, maka puasanya tetap sah. Gitu, karena syaratnya orang puasa nggak mesti mandi. Gitu ya. Jadi kalau kesiangan nggak apa-apa, yang penting tadi ketika dia sudah berjima, ya, dia kemudian udah makan sahur, kesiangan pun nggak jadi masalah. Gitu, yang penting sholat subuh ya. Iya, jadi jangan sampai nggak sholat subuh gitu ya. Tetap puasanya sah dan wajib sholat subuh dengan segera, tapi mandi dulu ya. Jadi kalau kasusnya tadi ada orang jam 12 berjima, ya kemudian dia ketiduran tuh, bangun-bangun menjelang subuh, imsak. Mandi dulu apa makan dulu? Jawabannya makan dulu, karena puasa itu nggak mesti mandi wajib, syaratnya gitu. Nah, dimakan, habis makan sahur, azan, langsung mandi, boleh. Gitu. Atau enggak kasusnya begini, dia udah berjima nih, jam 2 misalnya gitu. Terus ketiduran belum sahur, bangun-bangun subuh. Nah, itu yaudah dia close sahurnya dah tuh, enggak pakai sahur, udah kesiangan kan. Tapi tetap puasanya sah selama semalam udah nih niat. Gitu ya. Iya, yang itu gitu. Tadi kalau bisa sih malam-malam aja jimanya, tapi kalau jimanya pas imsak takutnya injury time gitu, jangan ya. Takutnya malah jadi nggak puasa gitu ya. Makanya kalau saran saya, kalau mau sama istri mau nyampur,
tengah malam aja gitu ya. Jangan habis maghrib banget, jangan ya. Apalagi buka puasa gitu. Walaupun boleh ya orang berbuka puasa sebagaimana kata Maulana Abati Buya Mulia, Masya Allah. Iya. Wali Cakung. Ya, itu dalam kitab ulama begitu. Sayyidina Abdullah bin Umar itu pernah itu berbuka dengan jima gitu ya. Wah itu boleh-boleh aja, yang penting kan membatalkan. Iya, kita buka korek kuping aja juga termasuk membatalkan juga. Udah azan yang ngupil misalnya, itu juga membatalkan juga gitu ya. Nah, jadi namanya membatalkan puasa gitu ya. Jadi dengan makan boleh, minum boleh, dengan cara jima boleh gitu ya. Cuman yang punya istri kalau ente kan belum nih, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh, haram. Muka sama siapa ente? Nah itu kan untuk yang pasangan suami istri ya gue ya. Tapi kalau misalnya untuk kayak misalnya anak-anak akil balik nih. Akil sirot. Akil balik. Ya, itu kan mereka nih misalnya subuh sholat. Nah, terus mereka tidur, pas bangunnya itu dia mimpi basah, gimana tuh guru? Mimpi basah. Mimpi kesiram kali. Mimpi kesiram kali itu. Mimpi enak. Orang berpuasa tidur nih, orang puasa tidur mau akil balik kayak mau udah nikah kayak pokoknya kalau orang ngimpi basah atau ngimpi berjima yang mana keluar sperma atau air mani di bulan puasa, di tengah-tengah puasanya, maka nggak batal. Nggak batal. Misalnya ente siang-siang tidur nih jam 12, tahu-tahu ngimpi, tahu-tahu pas lihat basah, nggak batal. Kecuali sebelum tidurnya ente ngebayangin dulu wajah fulana, ente ngebayang-bayangin gitu. Nah itu bisa batal, gitu karena faktornya ada sebabnya. Yang nggak batal tuh kalau nggak ada sebabnya, tahu-tahu ujuk-ujuk ente tidur bangun-bangun ngimpi ternyata basah gitu. Ya pernah kejadian begitu, anda tidur nih, ini tahu-tahu basah, banjir, bantal pada basah. Itu namanya mimpi basah beneran nih. Jadi kalau bisa sih bahasanya bukan mimpi basah, mimpi berjima, mimpi enak, belum tentu enak. Nah tapi kasusnya gini, kalau ada orang tidur ngimpi berjima, cuman nggak basah, nggak keluar cairan, maka nggak dianggap junub. Gitu ya. Nah, walaupun mimpinya mimpi berjima. Ketika dibuka nggak basah, itu nggak dianggap berjunub gitu, nggak perlu mandi gitu. Jadi cek dulu gitu. Kalau cek ternyata basah, berarti mandi. Kalau dibuka nggak basah, berarti nggak mandi gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya emang kadang-kadang nenek-nenek suka gitu guru. Kemarin saya juga dimarahin nenek-nenek guru. Saya nyebrangin nenek-nenek dimarahin guru. Kenapa itu? Nenek-neneknya nggak mau nyebrang. Apa udah nyebrang kali itu seberangin lagi? Enggak, dia nggak mau nyebrang, saya paksa. Ini dari Ricky yang selalu tersenyum. Ya salah. Ini bagaimana hukum bagi ibu hamil atau menyusui yang tidak puasa untuk mencukupi kebutuhan gizi anak? Baik ya. Jadi dalam masalah ini ulama sudah jelaskan kalau ada seorang ibu menyusui atau ibu hamil, sebenarnya mirip-mirip hukumnya. Kalau dia itu nggak puasa lantaran menyusui karena khawatir ame anaknya, maka nanti bayar fidyah dan qada. Nah, kalau dia ibu hamil, dia nggak hak puasa karena takut kandungannya, maka dia itu bayar fidyah dan qada. Nah, kalau dia takut akan keselamatan dirinya, fidyah doang, nggak usah qada. Gitu. Nah, jadi cara bedain gini, kalau yang ditakutin baiknya, qada dan fidyah. Kalau takut karena nanti akan membahayakan dirinya, bisa mati dan sebagainya, cuman qada doang gitu ya. Jadi bedainnya gitu, antara baik dan dirinya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Asan. Ini bagaimana hukum menelan ingus atau dahak saat berpuasa? Iya, air. Iya benar, itu pertanyaan dalam kita dibahas ya. Jadi dalam kitab fikih kata ulama, apapun yang ada dalam diri kita itu boleh kita telan. Air liur boleh kita telan. Gitu. Ingus pun sama, kecuali ada kecualinya. Kecuali sudah keluar. Ya. Kalau ente misalnya iseng-iseng gitu, ente beludah di gelas tuh. Nah, terus ente telan lagi misalnya gitu. Itu batal itu. Sama ingus kalau udah keluar. Terus ketelan gitu. Berasa. Nah, itu batal. Makanya ada orang mengatakan gitu, nangis batalin puasa katanya. Sebenarnya nangis enggak batalin puasa. Ya kalau ente lagi sholat johor, terus sendal ente hilang, terus ente nangis, selama itu air mata kagak diminum enggak batal gitu. Jadi batalnya itu karena masuk lagi ke dalam. Ingus udah keluar nih. Masuk lagi kan. Itu batal itu. Ya, itu batal. Jadi anggota cairan tubuh selagi masih di dalam nggak batal. Tapi kalau udah keluar, ada yang mengatakan saya batasan gigi ya. Udah liur udah keluar gitu, ketelan lagi batal gitu. Makanya jangan main-main liur gitu ya gitu.
Berarti kalau masih di tenggorokan kayak Nggak batal gitu. loh, nggak batal. Oh, nggak batal. Nggak batal. Terus itu kan kalau misalnya apa namanya? Menelan ingus menelan apa sih? Reak. Menelan reak sama itu. Ya, gue lupa lagi tadi. Apa sih namanya? Dahak. Hah? Menelan dahak tadi ya? Dahak. Tapi kalau misalnya ada seseorang nih yang marah gimana tuh, Guru? Marah. Iya. Marah apa marah? Marah. Misalnya ya kayak misalnya dia pokoknya marah deh, emosinya nggak terkontrol gitu. Oh iya, marah di bulan puasa. Iya, Marah di bulan puasa mengurangi pahala puasa. Jadi nggak batal. ada yang membatalkan puasa, ada yang mengurangi pahala puasa. Kalau yang batalin puasa makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Kalau marah, ngomongin orang, gosip, ghibah itu hanya mengurangi pahala puasa. Tapi puasa itu tetap sah. Tetap saya. Kadang kan ada yang bilang lu marah batal puasa lu gitu kan. Enggak, itu belum ngaji kayaknya. Oh, baru bangun. Ngajinya baru sampai buka kitab belum baca itu. Wallahu a'lam. Nah, lagi yang lain? Ada Guru, ini dari Alfi. Alfi The Bagindas. Emang namanya aneh-aneh banget nih Guru nih, emang anak-anak muda zaman sekarang ya. Ya, jika seseorang tidur sebelum maghrib dan terbangun setelah fajar, apakah masih memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa? Gimana ulang? Jika seorang tidur nih sebelum maghrib, ya terbangun setelah fajar. Jadi dari maghrib bangunnya subuh gitu lah Guru. Belajar mati. Latihan. Jadi gini, kalau orang kan dalam puasa kan rukunnya 2. Rukun yang pertama niat. Nah, niat itu dilakukan di waktu malam. Ya, yang kedua meninggalkan yang membatalkan. Jadi kalau orang puasa kagak baca niat di malam hari, maka puasanya nggak sah. Iya, paling nggak gini dah kasusnya, kalau ente ba'da maghrib, ente udah niat nih, terus ketiduran sampai pagi gitu, nah itu masih sah. Tapi kalau ente tidur sebelum maghrib, terus bangun habis subuh, nah itu nggak sah karena nggak ada niat gitu ya. Nah itu dia belajar mati dia, lagi latihan ya, iya latihan mati. Nah, ya Allah alam bisawab. Hasan. Kalau untuk bersiwak gimana? Karena kan ada yang saya dengar kan ada beberapa ulama yang berpendapat itu kalau bersiwak sebelum zuhur itu masih makruh ya kalau nggak salah Guru ya. Tapi kalau misalnya udah lewat dari zuhur itu bukan udah makruh. Makruh itu setelah zuhur. Justru. Makruh setelah zuhur ya. Itu bagaimana Guru? Iya, memang dalam masalah siwak ada khilaf ya. Yang pertama ada yang boleh secara mutlak. Ya, boleh secara mutlak. Ini pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, dikatakan boleh secara mutlak karena nggak pernah ada larangan dari zaman Rasulullah. Yang kedua ada yang mengatakan makruhnya setelah zawal, setelah tergelincir matahari zuhur. Ya, tuh. Jadi kalau saran saya sih kalau mau pakai pendapat yang pertama boleh, yang kedua juga boleh ya gitu ya. Sebagaimana tadi saya jawab bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat. Mau pakai yang mana aja silakan gitu ya. Yang jelas siwaknya nggak boleh ditelan gitu ya. Kalau siwak ditelan, nah itu batal mutlak ya. Jadi yang dikhawatirkan kalau kita pakai siwak kan nanti ada bekas-bekasnya, nggak sadar ketelan gitu kan. Atau tadi bercampur dengan apa tuh? Air liur gitu. Makanya kalau bisa nggak usah lah gitu pakai siwak gitu. Lebih aman ya, gitu ya. Kalau mau pakai ya sekedar syarat aja nggak apa-apa. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjut nih Guru ya. Ini boleh. Dari Jainuddin Respektor. Masalah Respektor. Jainuddin Respektor ini dia kayak cerpen ini Guru. Curhat nih. Curhat dong gitu. Iya nih Guru nih. Panjang banget soalnya nih. Jika sehabis makan sahur kita passwordnya. Jika sehabis maaf ya Guru ya. Jika sehabis makan sahur kita tidur lagi dan bangun kesiangan, taruh misal jam 8. Makan taruh apa nih dia? Taruh misal jam 8:30 pagi dan di dalam tidur tersebut kita mimpi basah. Itu pertanyaan tadi itu. Udah jawab dah. Emang Jainuddin kadang suka begitu San. Udah nggak batal ya. Kalau ngimpinya nggak sengaja nggak batal. Kalau ngimpinya sengaja batal. Sama nih. Orang lihat foto. Orang lihat poster misalnya lagi jalan nih, ngeliat poster perempuan. Mohon maaf ya, tahu-tahu keluar air mani. Lemah sahwat itu. Kayak mulia itu. Lihat poster tentu keluar. Itu kata ulama nggak batal. Nggak batal. Ya. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan, misal ketika lihat poster digaruk-garuk misalnya kemaluannya sehingga keluar baru batal. Tapi kalau nggak ada kesengajaan, tahu-tahu ngelihat keluar nggak batal. Gitu.
Jadi ada hukum seperti itu ya gitu. Jadi istimna namanya, bahasa fikihnya istimna, yaitu onani. Onani di bulan puasa batal. Ya, jadi kalau itu kan tidur, nggak sengaja nggak batal. Kalau ente onani, ya istimna dalam bahasa Arabnya itu batal gitu. Mengeluarkan sperma secara sengaja batal hukumnya gitu. Nah, gitu aja. Nah, tapi gini ada tamsil gini. Ustaz, kalau seandainya bini saya yang mengeluarkan gimana? Kan saya nggak sengaja. Nah, itu sama sengaja juga. Orang itu suruh, gitu kan? Ya kan? Jadi seandainya ada kesengajaan, walaupun dari orang tetap batal gitu. Ya, jadi jelas ya. Kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini boleh. Bro. Ini dari Wira Warawiri terus. Waduh, keren banget nih, jangan-jangan terus ini ya. Ya kan? Nih, apakah ada perubahan tata cara berwudu saat kita sedang berpuasa? Oh enggak. Kalau orang berpuasa sebenarnya semua rukun sama, mulut sama, hidung sama, cuman bedanya kalau dalam kita sehari-hari biasa nggak puasa itu boleh mubalaghah. Mubalaghah itu maknanya berlebihan. Kayak kumurnya beneran kumur, masukin air penuh gitu. Hidung pun sama, isap sampai atas, sampai kotoran-kotorannya itu hilang gitu. Nah, tapi kalau dalam kondisi puasa, maka mubalaghahnya tidak dibolehkan. Bahkan kalau ada orang bermubalaghah, misal kumurnya beneran, terus nggak sengaja ketelan, batal puasanya. Walaupun nggak sengaja. Karena dia mubalaghah. Tapi kalau orang wudunya standar kumur, nah kemudian di kumur standar biasa aja gitu, nggak berlebihan, ketelan nggak batal, gitu. Paham ya? Jadi ada mubalaghah, ada nggak mubalaghah. Tapi kalau mubalaghah batal, kalau ketelan, kalau nggak mubalaghah ketelan nggak batal. Gitu, dimaklum. Ya kita wudu kumur nih, kan masih di sisa tuh, kita udah buang kan? Yakin nggak masih di sisa di mulut? Masih ada kan? Masih. Gitu. Itu nggak sengaja ketelan nggak batal. Karena kita biasa aja. Tapi kalau kita mubalaghah, tahu ada yang nggak sengaja ketelan batal. Gitu. Nah. Tapi kalau ada nggak sih ulama yang berpendapat kalau kumur-kumur itu kan ditakutin kan ketelan gitu ya. Tapi kalau dia berpendapat cuman mengelap bibir gitu ya, nggak ada. Nggak ada gue. Kayak penting bahasa kata dia gitu. Namanya madmadoh, namanya kumur kan harus masuk air. Makanya tadi saya bilang yang nggak boleh mubalaghah berlebihan. Asal kena asal kumur dikit buang nggak masalah. Tetap sunnah nggak hilang. Makanya itu termasuk sunnah yang dibolehkan. Gitu ya. Jadi nggak ada yang berubah ketika kita wudu illa mubalaghah doang gitu ya. Berlebihan aja nggak boleh. Gitu. Kuping juga sama berarti. Kuping sama iya. Emang kalau kuping dimasukin air aja deh. Enggak kan cuma gini doang kan itu tetap. Makanya nggak ada sunnah kuping masukin air gitu. Ngerinya numpuk sampai sini keluar tuh. Jadi nggak ada ya. Jadi nggak ada kalau kuping cuman sekedar dibasuh aja gitu ya. Jadi nggak ada kuping itu dimasukin air nggak. Makanya juga ada tuh dia wudu batal kata temannya. Kenapa tuh? Dia wudu pakai sirup. Dia sengaja mana? Ente kali teman-teman ente. Itu nggak boleh. Iya nggak boleh. Termasuk nggak boleh juga wudu 3 kali masuknya keluar sekali. Ya itu. Iya. Dikorupsi. Termasuk korupsi berarti. Iya. Nah lagi lanjut yang lain. Nah ini dari Andi ketawa sendiri. Wah, Andi serem banget ini. Andi ketawa sendiri. Bagaimana hukum dengan orang atau kelompok yang melakukan SOTR? Niatnya sudah bagus untuk berbagi saat sahur, tapi sebagian kecil ketika sudah di jalan jadi malah tawuran. Ya, SOTR kalau kata tetangga sebelah bid'ah katanya gitu ya. Iya. Bid'ah katanya ya, bid'ah artinya nggak pernah di zaman Nabi. Ya, jadi ada hal-hal yang memang ada di zaman Nabi, enggak ada di zaman Nabi tapi bagus. Ada ya. Gitu. Kayak buka bersama bagus-bagus aja gitu. Cuman kan kadang-kadang ada efek dampak yang timbul. Ya, makanya kalau bisa kita membagikan sahur dengan benar. Bagiin sahur bagus. Cuman caranya jangan yang enggak bagus ya. Jadi walaupun niatnya baik, enggak boleh dengan cara yang enggak baik ya gitu. Jadi al-ghayah la tubarrirul wasail. Tujuan itu tidak bisa membenarkan wasilah. Jadi kalau mau bagiin sahur kayak contoh kayak saya punya teman. Dia datang ke pondok pesantren sebelum subuh, bawa makanan banyak, sahur bareng santri. Nah, itu bagus. Itu lebih bagus. Lebih cocok tepat sasaran gitu. Ketimbang kita di pinggir jalan, ya, di mana nanti yang timbul begini, membiasakan orang-orang pengemis di pinggir jalan. Iya. Padahal aneh pernah nemuin ada kasus orang di pinggir jalan itu bukan pengemis, dia orang kampung, cuman nongkrong ke pinggir jalan. Iya. Nah, jadi kalau bisa sih jangan ya. Alhamdulillah sih kalau sekarang kayaknya udah nggak ada kayak gitu-gituan ya.
kayaknya udah nggak ada gitu. Jarang lah, mungkin udah berkurang ya, nggak kayak tahun-tahun lalu. Jadi yang jelas SOTR kurang bagus kalau menurut saya ya pribadi. Kalau mau nih sahurnya di tempat-tempat panti jompo, tempat-tempat anak yatim, di pondok pesantren gitu, lebih senang insya Allah. Dan juga nggak menimbulkan apa ya, orang-orang miskin lagi yang di pinggir jalan gitu ya, jadi nggak mancing mereka lagi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi alangkah baiknya ke pesantren-pesantren aja ya guru ya, biar lebih tepat sasaran gitu lah ya. Betul, atau tetangga kita yang emang kita tahu miskin gitu aja gitu. Nah ini udah lanjut ya guru ya. Boleh, Ini dari Andri Jackpot, wih sering dapat jackpot ini dia. Main itu kali di slot kali. Nih saya sering ketika sahur tidak memperhatikan waktu imsak, lagi asik ngeteh tahu-tahu azan, sedangkan belum sempat membersihkan sisa makanan di gigi, hukumnya gimana? Jadi dalam hadis ya, aneh kurang hafal isi hadisnya, jelas kalau seandainya Bilal azan maka teruskanlah makan minum. Nah itu hadis maksudnya adalah Sayyidina Bilal ini azan itu kurang lebih sejam lah, kurang lebih sejam sebelum subuh. Ya, jadi ada azan pertama, ada azan kedua. Nah, kalau azan pertama masih boleh makan. Oh, di kita kan nggak ada. Kita azan langsung pas azan fajar sodik gitu kan ya. Jadi kalau di kita gitu kasusnya, maka wajib membuang apa yang di mulut. Misal contoh kita lagi minum nih, azan langsung untain. Gitu. Dan sisa makanan gigi ya tinggal ke kamar mandi gosok gigi aja dikit. Gitu, selama tidak pakai odol ya gitu. Asal bersihin gigi aja, kumur-kumur boleh ya. Jadi wajib dibuang, karena ada sebagian salah paham dengan hadis itu, mereka berpendapat kalau masih boleh. Jadi mereka udah azan nih, masih minum, masih ngerokok. Iya. Gitu. Nah, itu salah itu salah memahami hadis. Ya, jadi bukan maknanya kalau azan pertama selesaikan makannya, minumnya. Tapi kalau sudah ada azan kedua, maka buang semua. Maka itu di Indonesia ada istilah imsak. Apa fungsinya imsak? Adalah menahan jangan sampai orang ini jatuh pada makan ketika azan gitu. Makanya kalau imsak nggak ada tuh, udah harusnya udah kelar tuh, harusnya walaupun boleh-boleh aja makan. Cuman khawatir kalau ketika lagi makan tahu-tahu apa? Azan. Ya mana makan pecel, mana geprek, pedes lagi kan gitu. Nah, kan kasihan gitu. Nah, makanya kalau ada imsak, kalau bisa udah selesai, tinggal minum air putih doang gitu. Yang kedua, jangan biasakan begini. Semenit lagi azan, tuh ambil minum gitu, jangan ya. Udah minum aja gitu. Ya, takutnya pas lagi minum tahu-tahu azan. Menjaga jangan sampai kita minum pada ketika waktu azan itu ya Allah a'lam. Iya, karena kan yang saya dengar sih akhir-akhir ini sih banyak yang bilang imsak itu kagak ada di zaman Nabi. Oh iya, benar. Tetangga yang sebelah sono. Iya, sebelah sono belah mana tuh? Belah pinggiran pojok. Blok M kan tuh. Pokoknya daerah sono gitu. Iya. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya guru ya, dilanjut ya. Boleh. Ini dari Robi suka kurma ajwa. Wih. Masya Allah. Mantap banget nih Bang Robinya keren banget ini. Kalau ada pedagang makanan atau minuman, misal warteg dan sejenisnya buka di pagi hari atau siang atau buka di saat masih waktu puasa, pedagang tersebut tetap melayani pembeli di hari puasa, sedangkan yang jual sedang berpuasa, dosa atau makruh hukumnya? Iya. Gini, dengerin ini, mungkin jarang yang ngomong kayak gini ya. Orang dagang di bulan Ramadan hukumnya sah, nggak haram. Dagang makanan mau buka warteg nasi padang sah. Cuman yang bermasalah di sini, kita kebanyakan nggak bedain nih mana orang yang nggak puasa, mana orang yang puasa. Jadi kalau sebagai pemilik toko makanan, kalau bisa pas lagi puasa bikin tulisan, orang puasa dilarang makan. Yang boleh makan 1 musafir, 2 orang lagi haid, nah, boleh makan gitu. Ya, jadi kita punya peraturan. Mau buka zuhur, mau buka pagi, yang jelas itu musafir. Sekarang gini masalahnya, kita musafir nih, kan butuh makan dong. Kita pergi ke satu tempat, nggak ada yang buka warung, sedangkan kita lapar. Kasihan kan? Nah, makanya warung tetap boleh buka dengan syarat apa tadi? Dengan syarat dia itu apa? Tulisan yang boleh makan orang musafir atau lagi head gitu ya. Cuman jangan sampai kejadian kayak ada warteg pas dibuka nggak pakai hordeng. Diomelin, nggak pakai hordeng, tutup gitu, tutup hordeng, ngapa? Saya mau makan. Iya, dia mau makan. Jadi memang kasus banyak begitu ya. Nah, kalau seandainya kita membuka toko dan kita melayani orang yang sedang puasa untuk makan atau membatalkan puasanya, maka kita kena dosanya.
dan rezeki yang kita dapat nggak bakal berkah tuh ya. Jadi pikirin ke situ. Jadi sebenarnya dasarnya boleh-boleh aja buka toko. Cuman tadi ya kalau bisa kasih peraturan gitu. Karena pas istri saya lagi keguguran waktu itu lagi dalam kondisi nggak puasa, saya nyari warteg siang-siang. Susah. Hah? Susah Ketemu, banget sih. mau ketemu dong kan pakai itu semua. Pas saya masuk luar biasa kaget gitu. Itu full seat itu. Yang tadi biasanya los-los kan kosong-kosong, full, masya Allah. Saya pakai gamis rapi-rapi, masuk, ditanya sama mbak wartegnya, Bapak makan di sini apa bungkus? Lah, nah, kita kan pakai baju gamis kan ya, masa kita disuruh makan di sini ya, bungkus aja. Gitu. Buat istri bukan buat saya, buat istri. Gitu. Tapi kenyataannya begitu ya. Nah itu orang yang dagang begitu, kalau dia membantu orang untuk nggak puasa, dapat dosanya. Ya, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Enggak boleh gitu ya. Boleh. Jadi dia sama aja kena dosanya juga. Ya wallahu a'lam bishawab. Berarti tetap kena dosanya. Tetap kena dosanya gitu. Dan enggak berkah rezekinya. Iya. Nah, gitu. Nah, ini boleh dilanjut Guru ya? Boleh. Nih dari nama aku Fahri, Wah, nama aku Fahri. Ketika sholat tarawih kita sebagai makmum ketika membaca Al-Fatihah tidak habis karena surah yang dibaca si imam sudah selesai dan imam sudah ruku. Apakah kita ikut ruku atau lanjutkan Fatihah? Ya, jadi kasusnya gini, orang sholat terbagi dua. Ada makmum masbuk, ada makmum muafik ya. Apa nang tadi? Makmum masbuk sama muafik. Kalau muafik itu makmum yang cukup membaca Fatihah. Jadi ketika dia datang, imam lagi sholat dan dia cukup membaca Fatihah. Waktunya cukup. Bisa ruku bareng imam. Nah, ada pun yang kedua masbuk. Masbuk ini makmum yang nggak cukup untuk membaca surat Fatihah. Ketika imam udah baca qul a'udzu birabbin nas baru datang misalnya dia nggak cukup waktunya sehingga imam ruku dia masih belum selesai Fatihah, maka dia langsung ruku. Nggak perlu menyelesaikan baca Fatihah karena Fatihah tanggung oleh imam. Namanya makmum apa? Masbuk. Jadi nggak masalah, langsung ruku gitu aja. Wallahu a'lam bishawab.